Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Tentunya baik, bukan? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang teks berita. Adapun pembelajaran yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah bagaimana menemukan pokok-pokok berita. Diharapkan setelah kegiatan pembelajaran selesai, kalian bisa menemukan pokok-pokok berita yang kalian dengar atau yang kalian baca. Sebelum kita membahas bagaimana menemukan pokok-pokok berita, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu teks berita. Kalau kita berbicara tentang berita, biasanya kita langsung membayangkan pada suatu benda yang disebut televisi. Mengapa demikian? Karena pada saat ini setiap hari kita selalu menonton televisi. Dan salah satu acara yang ada di televisi adalah acara pemberitaan. Padahal berita tidak hanya ada di televisi. Ada juga di media massa seperti koran, majalah, radio, ataupun situs online. Nah, sebenarnya apa yang disebut dengan berita? Secara istilah, berita diartikan sebagai suatu kabar atau keterangan. Sedangkan pengertian secara umum, berita ialah merupakan suatu kabar yang disampaikan untuk masyarakat umum dengan disertai fakta yang mendukung mengenai suatu hal. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Atau secara singkat, teks berita dikatakan suatu teks yang isinya suatu berita. Itulah pengertian teks berita. Sekarang apa ciri-ciri berita? Ciri-ciri berita diantaranya adalah 1. Kejadian atau peristiwa bersifat fakta. Maksudnya adalah bahwa kejadian atau peristiwa yang diberitakan bersifat fakta atau benar terjadi, bukan fiksi atau rekaan. 2. Kejadian atau peristiwa baru. Maksudnya adalah peristiwa atau kejadian baru terjadi atau yang terkini, bukan peristiwa yang sudah lama terjadi. 3. Luar biasa. Maksudnya adalah peristiwa yang diberitakan merupakan peristiwa atau kejadian yang luar biasa, bukan peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi peristiwa itu adalah peristiwa yang jarang terjadi. 4. Penting. Maksudnya adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi melibatkan orang penting atau ternama, atau peristiwa tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. 5. Skandal dan persengketaan. Maksudnya adalah bahwa kejadian atau peristiwa yang diberitakan merupakan suatu kasus, atau isi berita tersebut merupakan suatu persengketaan ataupun suatu konflik tentang segala sesuatu. 6. Dalam lingkungan sendiri. Maksudnya adalah bahwa peristiwa yang diberitakan merupakan suatu kejadian yang berada di lingkungan sekitar kita. 7. Menarik minat dan selera konsumen. Maksudnya adalah bahwa kejadian atau peristiwa yang terjadi dapat menarik perhatian konsumen ataupun sesuai dengan selera pembaca ataupun pendengar berita. Selanjutnya, bagaimana kita dapat menemukan pokok-pokok berita? Kalau kita ingin menemukan pokok-pokok berita dengan mudah, maka kita harus memahami rumus 5W 1H, yaitu dalam bahasa Inggris what, who, when, where, why, dan how. Dalam bahasa Indonesia dapat pula disingkat dengan adik Simba,
yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pada dasarnya, 5W1H adalah kata tanya dalam bahasa Inggris yang jawabannya merupakan pokok-pokok berita. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang 5W1H. W yang pertama adalah what, yang artinya apa, yaitu menanyakan tentang apa yang diberitakan, tema apa yang dijelaskan dalam berita. W yang kedua adalah who, yang artinya siapa. Maksudnya adalah siapa yang menjadi tokoh utama atau yang diceritakan dalam berita tersebut. W yang ketiga, when, yang artinya kapan. Unsur ini adalah menanyakan kapan peristiwa itu terjadi. W yang keempat, where, yang artinya di mana. Unsur ini menanyakan di mana lokasi kejadian atau tempat berlangsungnya peristiwa tersebut. W yang kelima yaitu why, yang artinya adalah mengapa. Ini menanyakan alasan atau penyebab mengapa peristiwa itu terjadi. Sedangkan H yaitu how, yang artinya adalah bagaimana. Jawaban pertanyaan ini adalah menggambarkan suasana dan proses peristiwa itu terjadi. Itulah 5W1H yang merupakan suatu rumus supaya kita dapat dengan mudah menemukan pokok-pokok berita. Untuk selanjutnya, kalian dapat mencoba untuk menemukan pokok-pokok berita dari teks yang kalian baca ataupun dari media yang lainnya. Semoga uraian penjelasan ini dapat bermanfaat membantu kalian dalam menemukan pokok-pokok berita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.